Kemudian juga kita harus melakukan satu perubahan dalam sistem pemilihan presiden misalkan. Kenapa harus penentuan presiden itu ditentukan oleh suara terbanyak? Amerika Serikat saja tidak berani untuk menentukan presidennya berdasarkan suara terbanyak. Masih ada pertimbangan electoral college ya. Kemudian yang kedua adalah ekonomi slow down dari China. Semua berpikir bahwa China hari ini itu sudah luar biasa. Padahal sebenarnya ada problem internal di China hari ini yang which is mungkin tidak semua orang paham bahwa apakah proyek-proyek APBD itu dikuasai oleh banyak pengusaha. Dia jawab enggak. Mungkin hanya sekitar 10-15 pengusaha yang menguasai APBD dalam satu kabupaten. Yang menjadi problem, yang bisa mengakses APBD itu hanya 10 atau 15 pengusaha. Sehingga kemudian kekayaan menumpuk di kelompok-kelompok 10-15 itu saja. Oke, terima kasih. Mohon izin Om An, ini Om saya sekaligus inspirator saya ini. Untuk terus belajar, kemudian abang-abang sekalian, ada Bang Joe, ada Bang Heri, ada Bang Robi dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Ada Ayahanda Muktis Basri, udah lama nggak ketemu, jumpa dengan beliau. Ini salah satu bupati yang sangat baik hati begitu ya. Sering membantu kegiatan mahasiswa dari dahulu gitu. Oke, terima kasih yang lain adik-adik mahasiswa. Ini ada mahasiswa MIP, ada mahasiswa JIP. Kelemahan orang kampus itu ketika teman-teman praktisi masuk ke kampus selalu dikasih sesuatu yang membayang-bayang gitu, imajinatif gitu ya. Sangat teoritik gitu ya. Saya hari ini mencoba kita bersama-sama berpikir yang lebih konkret. Kemudian bagaimana mengatasi problem keindonesiaan hari ini, nanti kita masuk juga dalam konteks kelampungan begitu ya, karena penting sekali itu untuk didiskusikan buat kita semua hari ini. Pertama begini, saya ingin memulai dari bagaimana kita melakukan satu analisis ya. Saya mencoba melihat dari dua dimensi, yang pertama macro level analysis, kemudian yang kedua adalah micro level. Jadi kalau kita melihat Lampung, tentu kita harus mengidentifikasi dulu apa problem dalam konteks keindonesiaan. Melihat Indonesia, tentu kita harus melihat apa yang terjadi dalam konteks global hari ini kan seperti itu. Jadi kalau orang bicara apakah Indonesia hari ini epicentrum barat atau epicentrum Tiongkok, nah itulah apa yang harus kita pelajari hari ini. Nah kalau kita lihat dari macro level analysis hari ini, misalkan apa yang terjadi itu sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentu kita bicara soal perang Ukraina dan Rusia. Itu sesuatu yang sangat sekali menjadi variabel yang harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah ekonomi slow down dari China. Semua berpikir bahwa China hari ini itu sudah luar biasa. Padahal sebenarnya ada problem internal di China hari ini yang which is mungkin tidak semua orang paham bahwa hari ini China itu mengalami slow economic growth ya, karena memang ada problem di internal. Pertama problem di internal adalah pasca COVID, dunia sudah memahami bahwa kita tidak boleh lagi bergantung pada proses manufaktur yang dibuat oleh China. Maka hari ini perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai bergeser, produksinya tidak hanya di China, tapi sudah mulai ke Vietnam, ke India, ke Tiongkok, ke Thailand dan lain-lain. Kemudian ada faktor demografi yang juga harus kita pertimbangkan bahwa di tahun 2022 ini, tahun 2022 yang lalu sebenarnya India itu sudah mengejar China menjadi negara dengan populasi terbesar dunia. Dan nanti di tahun 2100 India itu menjadi negara dengan populasi nomor 1 dunia. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan India itu akan menjadi negara dengan populasi terbesar. Dan yang menjadi problem buat kita-kita, buat negara ini adalah 27% dari 27 sekian persen dari populasi surplus dari India itu adalah generasi muda. Artinya apa? Kalau generasi muda ini kan sifat ekspansinya sangat luar biasa. Kerjanya pengen keluar begitu kan. Ide-idenya brilian begitu ya. Apalagi kalau kita lihat Silicon Valley hari ini sudah dikuasai anak-anak muda India begitu ya. Jadi memang secara global akan ada perubahan geopolitik yang luar biasa ke depan, belum lagi ada gelombang panas huru hara di Middle East ya.
Kemudian tadi yang saya sebutkan juga ada shifting foreign policy dari China yang hari ini mereka mengalami ekonomi slow ya. Termasuk juga hari ini kalau teman-teman membaca bagaimana misalkan China itu kan di driving dua hal ya. Pertama manufaktur, yang kedua adalah sektor properti. Dan kalau kita semua membaca hari ini Evergrande itu mengalami defisit hutang yang luar biasa begitu ya. Jadi pemerintahan Xi Jinping hari ini mengalami problem yang luar biasa bagaimana mengatasi hutang-hutang yang disebabkan oleh para property makers itu begitu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Sehingga saya pikir kalau kita lihat geopolitik kita hari ini itu agak sedikit cenderung ke barat, saya pikir itu masuk akal begitu. Kenapa? Karena memang secara prinsipil ke depan itu akan ada perubahan geopolitik yang sangat luar biasa. Walaupun hari ini banyak pengamat mengatakan Tiongkok itu sangat luar biasa, tapi menurut saya ini tidak akan bertahan lama begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus juga melihat dari level mikro analisis. Bagaimana level mikro analisis? Saya pikir begini, problem demokrasi di Indonesia ini, nanti saya akan teruskan bacaan Bang Robi begitu. Problem demokrasi di Indonesia hari ini kan kita terlalu mengagung-agungkan patronase demokrasi. Bukan demokrasi yang, oke, kita anggap Indonesia adalah fully democratic countries, tapi problemnya adalah fully democratic countries tapi dengan patronase di dalamnya begitu. Apa ciri dari patronase? Ciri patronase itu adalah di mana resource dikuasai oleh sebagian elit, sebagian kecil elit. Saya pernah bertanya di dalam kelas. Kebetulan ada mahasiswa yang salah satu dari satu kabupaten, saya tanya dengan beliau, apakah proyek-proyek APBD itu dikuasai oleh banyak pengusaha? Dia jawab enggak, mungkin hanya sekitar 10-15 pengusaha yang menguasai APBD dalam satu kabupaten. Yang menjadi problem, yang bisa mengakses APBD itu hanya 10 atau 15 pengusaha. Sehingga kemudian kekayaan menumpuk di kelompok-kelompok 10-15 itu saja. Sehingga yang terjadi di Indonesia hari ini adalah yang kaya semakin banyak, sementara kue ekonomi itu tidak terbagi secara merata pada masyarakat lainnya. Sehingga terjadi penumpukan-penumpukan itu. Itulah yang diklaim atau yang diargumentasikan oleh banyak pengamat soal the race of oligarch di Indonesia sekarang. Bagaimana oligarki itu bermain? Karena memang strukturnya seperti itu begitu. Patronasenya seperti itu begitu ya. Jadi resource ekonomi itu hanya dikuasai oleh sebagian elit saja, ekonomi tidak terdistribusi kepada masyarakat banyak begitu. Ini jadi problem. Nah, sekarang saya coba mendorong bagaimana way out-nya. Saya pikir tadi kalau ada reformasi di political institution atau economic institution, mungkin kita tidak bisa seperti Singapura. Singapura yang mungkin awalnya mereka fokus ke ekonomi, walaupun secara politik juga tidak fully demokratik amat begitu ya, karena masih kuasi demokrasi begitu ya, masih ada kontrol pemerintah terhadap media dan lain-lain. Nah, sekarang saya pikir begini, yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kita mendorong satu reformasi electoral system di Indonesia. Bagaimana kita mendorong satu reformasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Kita tahu sistem pemilihan umum di kita sekarang ini sangat menguntungkan kaum kapital, sangat menguntungkan orang-orang yang memiliki uang banyak begitu ya. Sehingga kemudian menurut saya sistem pemilu itu harus direformasi. Ya, bagaimana caranya? Bisa kita bayangkan misalkan hari ini yang menjadi presiden itu, yang bisa dikandidasi menjadi presiden misalkan harus memenuhi kuota 20% dukungan dari partai politik misalkan. Kenapa tidak dijadikan 0% begitu? Kemudian kenapa tidak kita mendorong ada capres independen begitu ya? Kemudian juga kita harus melakukan satu perubahan dalam sistem pemilihan presiden misalkan. Kenapa harus penentuan presiden itu ditentukan oleh suara terbanyak? Amerika Serikat saja tidak berani untuk menentukan presidennya berdasarkan suara terbanyak. Masih ada pertimbangan electoral college ya, masih ada pertimbangan kemenangan di daerah pemilihan. Nah, problem one man one vote memang akhirnya menghasilkan majoritarian rules. Dan kalau bicara soal majoritarian rules dalam konteks masyarakat yang masih patron klien seperti sekarang, capital is a key, begitu ya. Jadi saya pikir yang konkret bisa kita lakukan adalah sekarang bagaimana nanti di 2024 kita punya sistem elektoral yang lebih fair dan lebih memberikan peluang kepada semua kelompok, baik itu minoritas ya,
kelompok-kelompok yang tidak kaya, kelompok-kelompok yang secara secara politik juga tidak terlalu dominan begitu ya. Jadi harus dikasih peluang equal, karena kalau tidak dikasih peluang secara equal, maka yang terjadi hari ini ya begini-begini saja. Kita terus bermain dalam logika demokrasi patronase, demokrasi yang dikuasai oleh sebagian kelompok elit saja begitu. Sehingga kemudian tidak terjadi satu apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan. Nah ini yang saya ingin dorong sebenarnya. Kalau kami mungkin izin Bang dari kampus mungkin kita harus mendorong satu reformasi elektoral nih Bang Muklis, Ayahanda Muklis. Bagaimana ke depan DPR bisa membuat satu undang-undang yang lebih demokratis terhadap sistem pemilu di Indonesia. Kalau tidak memang ya problemnya akan terus begini begitu ya. Jadi saya pikir mendorong 0%, mendorong setiap partai politik boleh mengkandidasi calon presiden, mendorong geografi dan demografi election yang lebih fair, itu saya pikir satu hal yang bisa konkret kita dorong sehingga kemudian ke depan sedikit demi sedikit kita bisa mengikis sistem politik yang terlalu patronase ini begitu ya. Kalau tidak ya sudah kita akan menikmati masa depan yang selalu seperti ini begitu. Dan menjadi notice misalkan ya itu tadi Amerika Serikat saja nggak berani one man one vote system begitu ya. Harus ada konsiderasi pertimbangan daerah pemilihan begitu. Saya membayangkan misalkan kalau Indonesia ini misalkan bisa dibagi dalam beberapa daerah pemilihan begitu. Jadi nanti ke depan pemilihan presiden itu tidak hanya tergantung pada suara terbanyak, tapi juga kemenangan daerah pemilihan. Bapak Ibu sekalian, coba dibayangkan kemenangan calon presiden itu hanya ditentukan di 5 provinsi saja di Indonesia. Ya kan? Hanya menguasai Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Apakah itu fair buat 29 provinsi yang lain? Kan enggak juga begitu. Jadi saya pikir mungkin titip ke Ayahanda Muklis bisa membicarakan ini dalam prolegnas ke depan bahwa revisi terhadap undang-undang pemilihan umum begitu ya sehingga dibuat lebih fair dan adil buat semua, ini menjadi satu hal konkret yang bisa diusulkan begitu sehingga kemudian kedatangan ke kampus ini bukan hanya membicarakan sesuatu yang abu-abu saja begitu. Nah dalam konteks Lampung saya pikir kalau ini sudah dibenahi, Lampung saya pikir akan memperoleh pemimpin yang visionaris dan saya pikir banyak sekali orang-orang yang cinta Lampung yang sebenarnya mampu, tapi secara politik dan secara ekonomi tidak bisa masuk dalam satu sistem yang sangat patronase itu. Jadi kalau ada reformasi elektoral, saya pikir ini akan menyembuhkan semua, tidak hanya problem patronase demokrasi di level nasional, tapi juga problem patronase demokrasi di level lokal, termasuk juga di Provinsi Lampung. Jadi mungkin itu konkret yang bisa ditawarkan begitu ya kepada forum ini. Saya mohon izin Bang Robi, itu sesuatu yang konkret yang bisa kita tawarkan. Terima kasih mungkin Bang Heri, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan secara sederhana begitu. Tapi mudah-mudahan kita bicara sesuai yang lebih konkret ya ke depannya. Dan saya pikir forum ini sangat baik untuk mendorong satu reformasi elektoral di Indonesia begitu. Terima kasih.